Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust&Co Indonesia. Dan itulah tadi metodologi riset Brand Choice Award 2022 di fase yang keempat. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever pada sore hari ini. Hadirin sekalian, menginjak ke acara berikutnya adalah webinar series. Dan pada kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust&Co Indonesia, dan juga akan membawakan webinar dengan tema Build a Winning Brand. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada sore hari ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana membangun brand di era digital dan bagaimana membangun brand kita menjadi brand pemenang, Bapak Ibu. Nah, tentunya kita bicara brand, kita mesti lihat, kita melihat sejarah dari brand tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, brand sendiri berdasarkan data gitu ya, Bapak Ibu, ini merupakan dari bahasa Nordik kuno yang artinya dari kata brander, Bapak Ibu, yang dalam bahasa Inggris artinya to burn. Nah, pada saat itu adalah mengidentifikasi untuk ternak-ternak yang berkualitas dan juga mengidentifikasi terhadap reputasi dari penjual ternak tersebut. Nah, singkat cerita tentunya berkaca dari sejarah ini bagaimana brand kita berbeda dari yang lain, produk kita berkualitas dibanding yang lain, dan juga tidak hanya produk dan jasa yang kita jual yang berkualitas, tapi juga secara corporate, secara perusahaan juga memiliki reputasi yang baik di mata konsumennya. Sehingga berangkat dari hal ini tentunya brand sekarang semakin berkembang dan juga semakin terlebih di era digital ini semakin dimudahkan konsumen untuk mengakses kualitas terhadap produk dan jasa Bapak Ibu sekalian, dan juga berdasarkan review dan rating tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Panji Nurdiansyah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan Walter Lander bahwa produk diciptakan di pabrik gitu ya, kalau brand adalah di-create di mind manusia atau di otak manusia. Sehingga bagaimana persepsi itu kita harus tancapkan betul di benak konsumen kita atau di benak masyarakat, ini menjadi suatu hal yang penting. Tentunya bagaimana brand kita semakin dikenal, semakin menjadi top of mind di kategori produk atau jasa menjadi suatu hal yang penting. Sehingga kenapa? Karena membangun sebuah brand tidak hanya singkat, tapi memang by proses. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, brand sendiri bukan hanya sekedar logo gitu ya, sekedar nama, tapi melainkan sebuah experience, sebuah persepsi yang dilakukan, yang dibangun oleh konsumen atau oleh masyarakat terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah, persepsi itu tentunya kita harus selaraskan. Bagaimana persepsi konsumen baik tentang produk kita, tentang jasa kita, tentang brand kita, tentang corporate kita, tentunya ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika brand kita diakui secara masyarakat luas, dipercaya oleh masyarakat luas, baik secara kualitas produknya, baik memiliki diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan brand kompetitor kita, maupun dari sisi experience yang mereka lakukan ketika setelah membeli produk kita, ternyata mereka nyaman dan kembali repeat lagi. Brand akan menciptakan loyalitas terhadap konsumen kita. Sehingga buat Bapak Ibu sekalian tentunya membangun sebuah brand tentunya suatu hal yang menjadi intangible asset buat kita untuk membuat kita lebih dipercaya, dikenal, dan juga lebih disukai oleh masyarakat. Nah, branding Bapak Ibu di ranah digital atau di ranah offline pada hakikatnya adalah sebuah seni. Bagaimana membuat kita lebih dikenal oleh masyarakat secara luas ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin dikenal tentunya berpotensi untuk keterpilihan lebih tinggi dibanding dengan brand yang tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, tidak hanya dikenal tapi kita juga harus disukai. Membuat produk atau jasa yang disukai oleh konsumen tentunya harus punya suatu kualitas yang lebih baik, pembeda yang lebih kuat dibanding yang lain.
sehingga mereka punya preferensi yang tepat untuk memilih produk-produk yang kita lakukan penjualan. Di era digital tentunya kita akan semakin mudah bagaimana memperkenalkan brand kita kepada publik, baik melalui search engine, baik melalui social media, baik melalui marketplace atau melalui berbagai sarana chat dan juga channel video dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu kemudahan tersendiri. Nah, tentunya ketika kita sudah dikenal oleh masyarakat, mereka suka dengan produk dan brand kita, tentunya kita berharap mereka juga akan semakin percaya dengan apa yang kita pasarkan. Nah, ini penting, terhadap brand kita juga sangat penting. Sehingga ketika mereka sudah percaya, tentunya apapun produk atau jasa yang kita jual akan lebih mudah untuk terserap oleh market atau oleh pasar. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita bicara membangun brand di era digital, tentunya kita harus melihat sebuah data-data. Tentunya ini penting, karena kalau kita berangkat tanpa sebuah data, tentunya kita buta melihatnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berangkat dengan sebuah data, tentunya akan memudahkan kita untuk membaca berbagai hal gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data yang sudah dilansir oleh We Are Social menyebut bahwa pengguna internet di Indonesia per Februari 2022 menyentuh angka 204,7 juta, artinya 73,7% penduduk Indonesia sudah mengakses internet gitu ya, sudah mengakses internet. Nah, ketika kemudahan itu didapatkan gitu ya oleh konsumen kita untuk mengakses produk dan layanan kita gitu ya, tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang baru. Jadi bagaimana sih perilaku konsumen ketika mencari produk atau jasa untuk kebutuhan mereka? Tentunya biasanya mereka akan searching gitu ya. Searching melalui mesin pencari. Apakah brand kita hadir di mesin pencari atau tidak? Ataukah di halaman pertama atau halaman kedua atau halaman ketiga? Atau kita mendominasi mesin pencari tersebut? Nah, ketika kita sudah mendominasi mesin pencari, tentunya mereka akan klik ya. Mereka akan klik. Akan dilarikan kemana? Apakah langsung ke official store Bapak Ibu? Atau langsung ke tim customer service dari Bapak Ibu sekalian, atau langsung dikonekkan ke website dari Bapak Ibu sekalian. Ini tergantung dari strategi yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, karena pengguna internet yang sudah besar, tentunya kita harus tahu juga perilaku mereka menggunakan sosial media. Sosial media saya kira sudah menjadi alat yang ampuh untuk membangun relation dengan baik dengan konsumen kita, dengan calon konsumen kita, karena mereka sebelum membeli suatu produk, biasanya mereka salah satu referensinya juga adalah melalui sosial media. Terlebih produk-produk yang memang target audiensnya adalah pengguna sosial media tertentu misalkan. Ini kan menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan dari masing-masing sosial media yang ada. Baik melalui sarana chat, sekarang juga semakin dimudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi lebih rinci dari para produsen atau prinsipal gitu ya. Ini akan semakin mudah karena kebutuhan mereka terlayani secara baik dan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Sehingga kenapa? Karena rata-rata orang menggunakan sosial media ini sangat tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di WhatsApp saja 31,4 jam per bulan ya. Artinya sangat tinggi sekali. Kedua, di YouTube channel, apalagi di era pandemik ya Bapak Ibu, banyak sekali para konten kreator gitu ya, para pembuat konten yang sangat-sangat menarik. Sekarang kita dengan mudahnya mengakses berbagai informasi melalui YouTube gitu ya. Ya, YouTube biasanya menjadi satu media untuk mempublikasikan dan juga mengedukasi market. Bahkan beberapa brand biasanya menggandeng influencer atau menggandeng endorser untuk membuat konten-konten yang menarik dan juga bisa mempengaruhi konsumen yang belum membeli suatu produk yang kita jual gitu ya. Selain itu tentunya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nah, ke depan kelihatannya akan berkembang ke social commerce ya, karena memang beberapa social media sekarang sudah memiliki fitur untuk penjualan ya. Ini sebagai langkah menarik ya. Kenapa? Karena mereka biasanya kan setiap hari memposting atau membuat status di sosial media mereka masing-masing. Nah, kalau mereka memiliki toko, tentunya kita akan mudah nih untuk melakukan penjualan di sosial media tersebut. Nah,
Kalau kita lihat Bapak Ibu, tentunya yang tidak kalah menarik adalah ketika kita membangun brand juga membangun sebuah reputasi terhadap perusahaan atau corporate brand kita atau produk brand kita. Sehingga peran media menjadi hal yang penting. Banyak sekali brand-brand Indonesia yang sudah memanfaatkan media digital atau media TV atau media online gitu ya untuk sebagai alat komunikasi mereka kepada masyarakat secara luas. Jadi mereka memberikan informasi-informasi yang menarik, mereka menjaga relation betul dengan media dan juga mereka meningkatkan reputasi mereka di mata publik melalui media. Nah, ketika media yang mengatakan bahwa brand Bapak Ibu yang baik, yang bagus, tentunya masyarakat akan lebih percaya dengan brand dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga peran media saya kira sangat penting. Biasanya mereka melakukan press conference, press release gitu ya, bahkan sifatnya secara rutin, baik mingguan atau bulanan dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dari brand tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, brand di era digital tentunya ini juga yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana perilaku konsumen ketika mereka berbelanja secara digital. Biasanya tentunya ada 5A menurut Philip Kotler bahwa the new customer path sekarang adalah mulai dari awareness. Awareness bisa kita ciptakan melalui sosial media, melalui search engine, melalui website kita, atau melalui aplikasi gitu ya. Bahkan beberapa brand memiliki jumlah user aplikasinya sangat tinggi gitu ya. Sebuah usaha retail lebih dari 1 juta terdownload aplikasinya. Sehingga brand ada di genggaman konsumen mereka. Sehingga mereka tentunya akan engage lebih kuat dan juga akan memudahkan transaksi dengan brand tersebut. Yang kedua adalah tentunya mereka biasanya mulai ketika mereka suka dengan apa yang kita jual, yang kita komunikasikan kepada publik, baru mereka biasanya mulai bertanya secara rinci. Siapkan tim penjualan dari Bapak Ibu sekalian, tim customer service dari Bapak Ibu sekalian untuk melayani secara optimal. Baru mereka melakukan transaksi dan juga setelah itu mereka memberikan review dan rating kepada konsumen. Sehingga kalau beberapa tahun lalu mungkin masih sifatnya word of mouth ya. Jadi dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau sekarang eranya sudah berubah. Dari satu orang mereka posting, nah atau mereka melakukan penilaian, banyak sekali orang yang melihat gitu ya. Nah, ketika banyak sekali orang yang melihat dari banyak orang ke banyak orang lagi. Jadi dari one to many to ke banyak orang lagi. Sehingga banyak sekali yang terjadi perubahan. Sehingga kita harus ikuti adaptasi terhadap perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi pertimbangan konsumen ketika memutuskan membeli suatu produk atau jasa? Ini juga menjadi satu hal yang penting. Biasanya tetap ya, harga menjadi satu hal yang penting, kecuali memang ketika persaingan price menjadi satu hal yang penting. Tapi kita juga tidak bisa banting-bantingan harga, itu juga nggak menarik gitu ya, karena itu sangat berpengaruh ke margin dan juga ke sustainability dari bisnis kita. Tentunya price yang tepat menjadi satu hal yang penting. Kita bisa melakukan mapping berapa sih price kompetitor kita dengan harga jual yang kita miliki. Kita bisa bandingkan dengan kualitas yang kita miliki dengan kualitas kompetitor yang kita punya gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Selain itu tentunya biasanya promo atau diskon itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen di dalam membeli suatu produk. Nah, ketika era digital, Bapak Ibu, kenapa Trust & Co melakukan penilaian, salah satunya adalah review dan rating, karena inilah hasil akhir ketika mereka sudah membeli suatu produk, mereka akan memberikan penilaian terhadap baik pelayanan, baik pengiriman biasanya, atau kualitas produk dari Bapak Ibu. Bahkan beberapa konsumen biasanya posting gitu ya, review membuat konten video atau berbasis foto gitu ya, terhadap yang produk yang baru mereka beli. Review menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu. Dari ribuan review, ratusan ribu review, tentunya Bapak Ibu harus cermati karena ini adalah feedback langsung dari konsumen yang perlu diperhatikan supaya kita tetap menjadi pilihan mereka, tetap mereka merespon positif terhadap review
ketika mereka sudah melakukan pembelian suatu produk gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi yang lain adalah faktor brand tentunya. Jadi semakin brandnya dikenal, semakin dipercaya, semakin tingkat keterpilihannya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, tentunya faktor yang lain adalah reputasi dari e-commerce dan juga reputasi dari produsen gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh. Nah, pengaruh yang lain biasanya adalah di kemasan, di iklan dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau suatu jasa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, branding di era digital tentunya terkait dengan berbagai aspek ya Bapak Ibu. Biasanya mulai dari tadi yang saya sebut, mulai dari search engine gitu ya, mulai dari sosial media, mulai dari media digital, bahkan biasanya di era sekarang itu bahkan iklan-iklan di TV itu kita mesti scan gitu ya, scan barcode, barcode-nya terlink ke official store, sehingga landing akhir biasanya adalah melalui official store atau toko milik Bapak Ibu secara fisik atau secara online gitu. Jadi supaya mereka kemudahan transaksi itu mereka bisa lakukan gitu ya. Sehingga kita perlu mengoptimalkan dari sisi bagaimana kita hadir di page one Google atau page one Yahoo gitu ya. Kecenderungan kita harus mendominasi apapun kata kunci yang dicari oleh konsumen atau target konsumen kita, sehingga kemudahan itu kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah kita bisa menampilkan melalui official website kita secara komprehensif informasi yang akurat, dan biasanya website sekarang sudah mulai juga sebagai sarana untuk pelayanan konsumen, karena konsumen lebih mudah mengakses produk dan layanan kita gitu. Sosial media sebagai alat untuk komunikasi yang lebih sering karena sifatnya harian, sehingga edukasi akan konten-konten yang menarik, yang relevan dengan target audiens atau target konsumen yang kita bidik, biasanya mereka akan lakukan di sana. Nah, selain itu tentunya harus membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi secara massal melalui berbagai media digital, atau Bapak Ibu biasanya ketika momentum pandemik seperti ini, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform Zoom sebagai tempat untuk berkumpul atau gathering dengan customer Bapak Ibu sekalian atau calon customer Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kita lihat step by step-nya? Biasanya kan mulai dari attention, interest, desire, dan action gitu ya. Nah, kalau ngikutin AIDA model tentunya biasanya mereka melihat tuh promo-promo kita gitu ya. Melihat promo-promo kita di sosial media, di Google, atau di sarana yang lain. Baru setelah itu mereka mulai interest, sudah mulai tertarik, mulai menghubungi Bapak Ibu. Atau mereka mulai mengisi form gitu ya. Atau mereka bertanya via chat atau DM dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka akan melakukan transaksi, mereka akan melakukan pembelian di mana. Nah, kepercayaan konsumen ini menjadi satu hal yang penting, sehingga kita harus jaga betul bagaimana ketika mereka sudah melakukan transaksi dengan produk dan layanan kita, tentunya mereka baiknya tingkat kepuasannya tinggi. Tapi yang menarik tadi adalah tingkat kepuasan konsumen berdasarkan rating rata-rata di angka 4,85, saya kira ini mendekati sangat memuaskan ya, karena memiliki rating 4,85. Saya kira ini sebuah apresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat official store Bapak Ibu dipercaya oleh konsumen dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data yang kita miliki Bapak Ibu, ternyata pertumbuhan official store di Indonesia sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tahun terdapat 902 new official store berdasarkan data yang kami dapatkan gitu ya. Dengan rata-rata rating di tahun lalu 4,9 gitu ya, 4,9. Kalau di tadi gitu ya, dengan rata-rata di fase keempat ini 4,85 nih ya, mirip-mirip. Tapi untuk official store ternyata ratingnya sangat tinggi ya, dengan 4,9. Artinya kompetitor semakin banyak Bapak Ibu, persaingan semakin ketat. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini dengan tepat gitu ya, strategi apa yang tepat untuk kita jalankan. Dengan transaksi mencapai 2,07 juta transaksi di new official store dari 902 official store yang berhasil kami dapatkan datanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu,
Kalau tahun lalu gitu ya, tahun lalu rata-rata rating di tahun 2020, rata-rata rating official store menyentuh angka 4,69 dari skala 5 gitu ya. Di 2021 mencapai kenaikan di 4,79. Kalau tadi disampaikan Pak Panji sekarang di posisi 4,85, artinya ada kenaikan di fase ini terhadap rata-rata rating official store yang ada gitu ya. Nah, bagaimana melihat brand kita dengan brand kompetitor? Tentunya kita harus petakan peta persaingannya gitu ya. Supaya kita langkah-langkah kita itu lebih tepat gitu ya Bapak Ibu untuk bagaimana membangun brand kita sehingga bisa unggul dan bisa menjadi peringkat 1, 2, 3 ini menjadi satu hal yang penting di berbagai kategori produk atau jasa, karena kadang ada yang unggul di kategori tertentu tapi tidak unggul di kategori yang lain. Tentunya kita harus pelajari ya Bapak Ibu. Nah, kalau berdasarkan mapping ini ada salah satu contoh di kategori pompa air ya Bapak Ibu. Ini saya sengaja tidak sebutkan brandnya gitu ya. Ini diulas misalkan ya, brand A diulas di mesin pencari mencapai 9.800. Pencarian terhadap brand tersebut per bulannya mencapai 18.100. Ini sangat tinggi. Nah, angka-angka ini tentunya menarik. Ini hanya untuk satu keyword kata kunci tertentu. Apalagi kalau keywordnya jumlahnya lebih banyak lagi, tentunya angka pencariannya pun akan lebih tinggi. Yang kedua, kalau lihat transaksi di official store-nya gitu ya, ada 796 produk yang terjual dengan rating 4,9. Nah, berdasarkan review ada 447. Yang menjadi catatan adalah seperti apa sih review yang disampaikan. Ini sebagai feedback untuk perbaikan dari tim kita supaya melayani lebih baik dan juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, tentunya untuk membangun sebuah brand menjadi pemenang ada beberapa step atau beberapa tahapan gitu ya. Satu, bangun membuat brand kita semakin dikenal oleh masyarakat. Ini menjadi satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi di era sekarang tentunya akan lebih mudah gitu ya melalui berbagai sarana digital yang ada, baik melalui search engine, sosial media, official website, aplikasi, atau melalui toko Bapak Ibu masing-masing gitu ya, di seluruh gerai gitu ya, itu sangat memungkinkan. Atau melalui sarana media digital dan lain sebagainya. Sehingga membangun awareness ini menjadi satu hal yang penting supaya tingkat keterkenalan atau tingkat keterkenalan dari brand Bapak Ibu semakin luas di mata masyarakat. Yang kedua tentunya membangun sebuah image positif di benak konsumen dan calon konsumen dari Bapak Ibu gitu ya. Bisa dilakukan dengan membuat suatu konten-konten yang positif terhadap brand Bapak Ibu, apalagi ada testimoni-testimoni yang positif atau pemberitaan-pemberitaan positif dari media, ini juga akan sangat berpengaruh. Dan yang selanjutnya adalah tentunya persepsi dari konsumen, itu perlu kita tangkap apakah mereka yang melakukan pembelian repeat itu faktornya apa, atau yang hanya beli sekali-kali itu faktornya apa. Kita juga perlu lihat, karena persepsi konsumen di dalam membangun brand ini menjadi satu hal yang penting. Yang ketiga adalah engagement, Bapak Ibu. Di era digital tentunya membangun engagement bisa melalui sosial media, bisa melalui sarana chat, atau melalui sarana yang lain, call center dan lain sebagainya. Karena ini memudahkan brand ketika mereka memiliki keluhan, memiliki kendala dan lain sebagainya, ada solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi di era digital saya kira akan semakin dimudahkan. Keempat, kita berharap dari keterkenalan brand kita, dari kualitas produk atau layanan yang kita miliki, dari harga yang tepat gitu ya. Tentunya kita berharap brand kita dipilih oleh konsumen, dan juga kita berharap review dan ratingnya baik sehingga mereka akan terus melakukan transaksi, melakukan pembelian dengan produk atau jasa yang kita jual gitu ya. Sehingga inti dari brand adalah membangun loyalty dari customer yang kita miliki. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua.